Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arfan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan kenapa desa suku Baduy termasuk desa swadaya. Yang pertama yaitu keterkaitan kuat pada adat istiadat. Masyarakat Baduy sangat memegang teguh ajaran leluhur yang dikenal sebagai pikuku atau aturan adat yang mutlak. Aturan adat ini mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, bertani hingga membangun rumah. Contoh larangannya yang pertama yaitu menggunakan teknologi modern seperti listrik, kendaraan bermesin atau alat elektronik. Yang kedua yaitu larangan bersekolah formal, dan ketiga itu larangan menggunakan bahan kimia dalam pertanian. Ikatan adat yang kuat ini membuat masyarakat tertutup dan resisten terhadap pengaruh luar yang dapat mengubah tradisi mereka. Yang kedua itu ketergantungan pada alam. Mayoritas mata pencarian penduduk adalah bertani atau berladang dengan sistem yang sangat sederhana dan tradisional. Contoh itu hasil pertanian umum yang memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, bukan untuk diperdagangkan secara luas atau mencari keuntungan besar. Mereka sangat mengandalkan alam dan sumber daya di sekitar untuk pangan. Yang ketiga teknologi dan sarana prasarana sederhana. Salah satu ciri paling mencolok dari desa swadaya adalah minimnya atau tidak adanya sarana dan prasarana modern. Contoh di Baduy dalam tidak ada listrik, alat tradisional modern, mereka berjalan kaki atau fasilitas umum modern. Alat digunakan untuk cocok tanam atau kebutuhan hidup sehari-hari juga masih sangat sederhana, tanpa bajak atau cangkul modern. Yang keempat, itu lokasi terpencil dan terisolasi. Secara geografis, permukiman suku Baduy terletak di daerah pegunungan atau perbukitan Gunung Kendeng yang terisolasi dan jauh dari pusat keramaian, sehingga sistem perhubungan dan transportasi kurang berkembang. Hal ini mendukung sifat keterbukaan yang rendah terhadap pihak luar. Yang kelima itu kelembagaan dan pemerintahan adat. Sistem pemerintahan mereka didasari pada pikukuh karuhu yang dipimpin oleh puun atau pemimpin adat tertinggi. Meskipun secara administratif tunduk pada pemerintahan desa karetes dan hukum nasional, urusan sosial dan hukum adat internal mereka diatur secara mandiri oleh pemimpin adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi mereka masih sangat terikat pada pola tradisional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila, kelas 12E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desa swadaya. Yang pertama itu lokasinya. Nah, lokasinya itu di desa wisata Ngelanggeran. Nah, di situ ada apa aja? Yang pertama itu ada Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ciri lingkungannya itu daerah pegunungan berada di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran dan dekat Embung Ngelanggeran. Telaga buatan di atas bukit. Nah, yang kedua ini ciri khasnya apa aja? Yang pertama ini kawasan Gunung Api Purba, batuan-batuan besar yang usianya sangat tua. Jadi objek wisata dan alam pendakian. Yang kedua ini ada Embung Ngelanggeran. Nah, telaga buatan di atas bukit untuk menampung air sekarang jadi tempat wisata dengan sunset dan pemandangan desa. Yang ketiga ini ada desa wisata berbasis masyarakat. Nah, warga dalam terlibat pengelolaan homestay, pemandu wisata kulit lokal, pengelolaan tiket dan parkir, penjualan produk lokal, olahan kakao atau coklat, makanan tradisional kerajinan. Nah, kearifan lokalnya dan budaya yaitu ada kegiatan seni tradisional, adat istiadat, dan aturan lokal yang dijaga agar alam tetap lestari. Misalnya larangan merusak kawasan gunung, menjaga kebersihan dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini termasuk kategori apa? Yang pertama ini satu, kategori desa wisata atau desa swadaya. Nah, desa ini disebut menjadi swadaya karena masyarakatnya aktif mengembangkan wisata. Banyak kegiatan dikelola mandiri oleh warga. Hasilnya kembali untuk desa lewat kelompok sadar wisata Pokdawis atau BUMDS. Yang kedua, kategori desa pegunungan atau perbukitan karena berada di kawasan perbukitan dan gunung api purba. Ketiga ini kategori desa berbasis ekowisata. Nah, contohnya itu menunjukkan keindahan alam, kelestarian lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Udah, itu saja. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Marcella dari kelas 12E absen 4. Jauh di sana, di kota Yogyakarta, yang dimana kota tersebut dikenal dengan kotanya para pelajar, wisata, dan budaya. Nah,
Di kota tersebut terdapatlah sebuah desa yang dimana desa itu bisa disebut dengan desa sawah sembada. Dan apakah nama desa tersebut? Desa tersebut adalah Desa Bleberan yang terletak di Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini berada sekitar 4 km dari ibu kota Kecamatan Pelayan, 10 km dari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, dan sekitar 40 km dari ibu kota Provinsi Yogyakarta. Desa Bleberan Gunung Kidul ini memiliki ciri khas yang bisa membedakan dari desa lainnya. Nah, dia itu mempunyai 2 ikon wisata alam besar yang sangat unik loh. Salah satunya adalah air terjun Sri Getuk, yang dimana air terjun yang mengalir dari celah tebing Kars, bukan jatuh dari satu titik. Lalu ada Goa Rancang Kencono, goa purba dengan pohon besar yang tumbuh di dalam goa dan ruang luas seperti aula. 2 objek wisata besar dalam satu desa membuat Bleberan unik dan sangat dikenal. Terus ada juga Sungai Oya. Nah, orang-orang tuh bisa menaiki ini di perahu untuk menuju Sri Getuk. Wisatawan bisa naik perahu kayu tradisional menyusuri Sungai Oya. Pengalaman ini menjadi ciri khas tersendiri yang tidak semua desa itu punya. Terus ada juga perpaduan alam kars, hutan jati, dan juga sungai. Lanskap Bleberan ini sangat khas saja karena terdapat tebing kars yang tinggi, hutan jati yang rimbun, sungai besar yang membelah desa. Pemandangan ini menjadi identitas visual desa. Di desa ini juga memiliki warga yang sangat kompak dalam mengelola wisatanya nih. Nah, semua wisata yang ada di Bleberan itu dikelola oleh Pokdarwis atau bisa disebut dengan kelompok sadar wisata. Terus ada juga BUMDes, Karang Taruna. Nah, itu artinya pendapatan wisata tuh langsung kembali ke warga, bukan ke investor luar. Nah, terus kenapa sih kok desa ini tuh disebut dengan desa swasembada? Nah, apa sih itu desa swasembada? Desa swasembada itu adalah desa yang mandiri dan sudah maju pada bidang ekonomi, pemerintahan, dan juga sosial. Jadi, Bleberan itu masuk karena pertama, ekonominya itu mandiri, kuat dari wisatanya. Ya tentu saja dari 2 ikon yang terkenal itu kita tuh bisa tahu kalau desa Bleberan ini dapat kontribusi dari situ wisata Sri Getuk, Goa Rancang Kencono. Terus ada juga wisata lainnya seperti perahu, parkir, UMKM, dan juga kuliner. Nah, pendapatan itulah yang menjadi pades yang dipakai membiayai pembangunan desa. Inilah tanda desa tuh tidak tergantung pada bantuan luar, melainkan bantuan dari dalam, dari keindahan, wisata. Nah, terus dia juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan juga aktif. Warganya tuh sering terlibat dalam pengelolaan wisata, terus tentu saja konservasi alam untuk agar wisatanya itu tidak selalu ada program pelatihan, kegiatan sosial. Ya karena SDM-nya kuat, desa tuh mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi ini termasuk ciri desa swasembada karena desa ini tuh sangat mandiri. Nah, selain itu, infrastrukturnya sudah lengkap dan juga modern. Bukan mau ataupun mulai, tapi sudah. Jalan menuju wisata tuh baik fasilitas parkir, balai desa modern, posko kebutuhan kewisata, akses, komunikasi, dan internet tuh stabil. Nah, infrastruktur ini menunjukkan bahwa desa ini tuh sudah berkembang. Dan ini tuh sudah dikatakan sudah. Nah, BUMDesnya itu juga berjalan baik. BUMDes Bleberan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Kayak seperti mengatur retribusi wisata, contohnya menyalurkan keuntungan ke warga, terus bisa juga seperti membiayai pembangunan. Nah, keberhasilan BUMDes ini merupakan ciri khas swasembada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Rizky dari kelas 12 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kota Leon.
Lyon adalah kota terbesar ketiga di Prancis. Kotanya terletak di sebagian timur tengah Prancis, di pertemuan Sungai Rhône dan Saône. Lyon terkenal sebagai kota bersejarah, banyak bangunan tua yang diakui UNESCO, diakui industri terutama kimia, farmasi, tekstil, dan teknologi. Kota kuliner, pusat makanan terkenal di Prancis. Kota pendidikan, banyak universitas dan pusat riset. Kota modern dengan sistem transportasi yang maju seperti metro, tram, bus listrik, kereta cepat, TGV, dan bandara internasional. Karena sejarah, industri, dan fasilitas yang berkembang, Lyon menjadi salah satu kota yang penting di Prancis. Mengapa Lyon termasuk kota swasembada? Lyon disebut kota swasembada karena fasilitas lengkap, contoh metro, tram, bandara internasional, rumah sakit besar, dan universitas. Ekonomi, terus kedua dengan ekonomi yang cukup kuat dan mandiri, contoh banyak industri besar seperti kimia, farmasi, teknologi, dan tekstil. Terus ketiga menjadi wilayah pusat, contohnya kota-kota sekitar bergantung pada Lyon untuk bekerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Terus keempat memiliki banyak fungsi kota, contohnya ada kota industri, kota pendidikan, kota wisata, dan kota budaya dan pusat bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandini kelas 12. Di sini Project Yuk. Apa itu Pekotaan Bandung? Nah, yang pertama itu Bandung Wetan, termasuk kawasan pusat kota. Banyak kampus seperti Unisaba atau ITB serta pusat perbelanjaan. 2. Sibuing Kaleren, wilayah perkotaan dengan banyak pemukiman dan pusat kegiatan masyarakat. 3. Sibuling Kidul, dekat dengan daerah pusat kota, banyak sekolah, kantor, dan perumahan. 4. Sumur Bandung, termasuk wilayah Bagan, Asia Afrika, dan alun-alun Bandung, kawasan perkotaan paling tua. 5. Cidondong, dekat Bandara Usain Negara dan area komersial. 6. Andir itu apa? Kawasan urban padat dengan pasar dengan pemukiman. 7. Bojonggolan Kalen, area perkotaan di bagian barat Bandung. 8. Bojonggolan Kidul, wilayah urban dengan pusat perdagangan. 9. Asna Ayah, termasuk pusat pengamayaan dan perdagangan. 10. Kila Codong, kawasan padat dekat stasiun Kilang Condong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.